Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadif Ramzani dari kelas 12-8, absen 24. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang materi elips. Pertama-tama kita dimulai dari perkenalan apa itu elips. Jadi di elips itu merupakan bagian dari irisan kerucut. Nah, kerucut itu tuh yang kayak gini nih. Yang ini lingkaran, terus dia punya titik atasnya terus disambungin gitu. Nah, itu kerucut. Habis itu, irisan kerucut itu adalah sebuah, kalau kerucut itu dipotong nih, dipotong, dia bisa menghasilkan sebuah bentuk. Kalau misalnya perpotongan kerucut itu tegak lurus kayak gini, nah itu dia bakal menghasilkan lingkaran. Kalau misalnya potongan kerucut itu dipotong tapi mengenai alas kayak gini nih, mengenai alas lingkarannya nih, itu dia menghasilkan bentuk parabola. Terus kita yang ke paling kanan dulu nih. Nah, terus kalau misalnya kerucut itu, ini kan kayak ada dua kerucut gitu ya. Kalau misalnya dia dipotongnya tuh kena alas yang ini sama yang ini, pokoknya perpotongannya tuh tinggi, kayak mendekati tegak lurus gitu, pokoknya mengenai alas yang bawah sama alas yang atas kerucut dua-duanya ini, dia tuh bakal ngasilin bentuk hyperbola namanya. Nah, jadi kalau elips nih, sedangkan elips itu hampir sama kayak lingkaran, tapi bedanya perpotongannya itu dia bukan tegak lurus, tapi dia tuh agak miring sedikit. Tapi yang harus poinnya kita tahu, dia miring sedikit, tapi dia nggak sampai kayak parabola sama hyperbola. Kalau misalkan parabola sama hyperbola, ini kan sampai kena alas nih, perpotongannya tuh sampai kena alas dari kerucutnya kan. Kalau elips itu dia miring, tapi dia nggak kena alas dari kerucutnya. Nah, ini kan elips ini kan mirip-mirip sama lingkaran ya, tapi bisa kita bedain tuh. Kalau misalnya lingkaran, ini kan kita tahu ya, kalau lingkaran itu ya lingkaran lah, bentuknya lingkaran sempurna. Sedangkan elips itu berbentuknya oval. Dari sifat-sifatnya, kalau misalnya lingkaran, kita tahu nih, kalau misalnya dari titik pusat ke mau manapun ini, ke jari-jarinya, mau jari-jari ini dari titik pusat ke sini, jari-jari dari titik pusat ke sini, itu tuh bakal sama. Maksudnya tuh pokoknya jari-jari ini panjangnya pasti sama jari-jari ini, karena ini lingkaran. Jari-jari dua ini sama ini, sama juga kayak ini. Begitu juga kalau misalnya kita tarik dari sini bikin jari-jari, ini pasti panjangnya sama. Kalau misalnya dari sini sampai sini itu 10 cm, pasti di sini juga 10 cm. Sedangkan kalau misalnya elips atau yang bentuknya tuh oval kayak telur, jari-jari yang ini sama yang jari-jari ini panjangnya beda. Nah, ini kan titik pusat nih. Jadi kalau yang panjangnya sama itu yang satu diameter dari sini ditarik lurus nih ke sini, ini kan satu diameter ya. Terus kan ini melewati titik pusat. Nah, kalau misalnya satu diameter, setengahnya itu kan jari-jari. Setengah dari diameter itu kan jari-jari. Berarti satu diameter ini ada dua jari-jari. Berarti panjang ini sama panjang jari-jari yang ini sama, karena ini satu diameter. Sama kayak misalnya dari sini ke sini kan satu diameter nih. Berarti ini dua kali jari-jari. Ini jari-jari pertama, ini jari-jari kedua, di satu diameter, di garis yang lurus ini. Garis yang lurus itu kita hapus dulu. Tapi dari jari-jari yang ini sama jari-jari yang ini itu panjangnya beda. Bisa aja ini 5 cm, ini 5 cm,
Kalau ini bisa aja 10 cm. Nah, setelah kita ngebahas tentang permulaan apa sih itu elips, apa itu kayak sifat-sifatnya. Jadi udah ada gambaran kan kalau elips itu mirip sama lingkaran. Cuman bedanya dia itu berbentuknya oval, sama nggak semua jari-jarinya itu panjangnya sama.